Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita tetap stay di rumah ya, karena di rumah aja aman. Semoga kita terhindar dari virus corona yang sedang mewabah di negeri kita ini. Oke, saya di sini dari kelompok 6 dengan mata kuliah teknik pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Novia Rahim, SPD MSI, yang mana kami di sini akan menjelaskan beberapa alat-alat laboratorium, sekitar 70 alat yang ada di laboratorium fisika, kimia maupun biologi. Saya di sini dari kelas Statis IPA 2B Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oke, dengan saya Muhammad Iksan. Dan saya Putri Salsabila. Dan saya Tia Anissa Vera. Selanjutnya saya akan mereview alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Oke, kembali lagi. Ini dia, mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan alat-alat yang disebabkan oleh virus corona, yang mana seharusnya kan kita langsung ke laboratorium kimia maupun fisika, tapi saat ini tidak bisa karena di sini saya menggunakan media kertas atau gambar. Oke, yang pertama kita alat-alat kimia yang ada, laboratorium kimia yang ada di lab, yaitu yang pertama adalah timbangan atau yang mana timbangan neraca OCOS ini terbuat dari casting atau pengecoran baja. Kegunaannya tentu saja untuk menimbang zat dengan ketelitian yang sangat rendah, yaitu gram. Oke, selanjutnya alat selanjutnya yaitu seperti mangkok ya kan, desikator, yaitu adalah terbuat dari bahan plastik yang mana digunakan untuk menitikkan atau untuk menimpa sampel bebas air dan mengaringkan padatan. Oke, selanjutnya yaitu adalah penjepit tabung reaksi yang mana terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. Selanjutnya yaitu adalah bola hisap dengan nama lain filler, dengan terbuat dari karet yang digunakan untuk membantu dalam mengambil cairan. Selanjutnya yaitu adalah buret, yang mana volume yang tersedia di pasaran yaitu sekitar volume 50 mm dengan terbuat dari kaca borosilikat. Digunakan untuk filtrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur. Kemudian yaitu ada alat kondensor atau disebut juga dengan kondensor bahasa Inggrisnya, yang mana terbuat dari kaca borosilikat untuk mendinginkan cairan panas dan mengembungkan uap. Oke, selanjutnya yaitu ada spatula logam dan plastik, yang mana terbuat dari logam dan plastik, digunakan untuk mengambil bahan kimia bentuk padatan atau kristal. Kemudian yaitu ada labu destilasi atau destilasi teks, yang mana terbuat dari kaca borosilikat yang digunakan untuk memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Oke, kemudian berbentuk gelas kaca atau arloji gelas, yang mana terbuat dari kaca, yang digunakan adalah untuk penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan. Seperti mangkok teman-teman. Kemudian ada batang pengaduk atau nama lain Inggrisnya string, yang mana terbuat dari kaca pejal borosilikat. Yang digunakan adalah untuk mencampurkan larutan dan juga untuk membantu dekantasi larutan seperti pet.
Selanjutnya yaitu adalah corong pisah atau part funnel, yang mana volume yang tersedia di pasaran yaitu 50 mm dan terbuat dari kaca borosilikat dan digunakan dalam proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Kemudian di sini ada gelas ukur atau measuring glass nama Inggrisnya. Volume yang tersedia di pasaran yaitu adalah sekitar 10 mm hingga 2 liter yang terbuat dari bahan plastik atau polipropylen yang digunakan sebagai alat untuk mengukur volume larutan. Oke, panas teman-teman. Kemudian adalah tabung reaksi atau kultur tube, yang mana volume tersedia yaitu panjangnya 11, 12, 14, 15, 16, 23 dan 22 cm dan diameternya yaitu sekitar 1,2, 1,6, 1,9 dan 2,2 cm. Dia ini terbuat dari bahan kaca atau plastik untuk mencampurkan, menampung dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Kemudian di sini ada labu elimineer atau elimineer flex. Volume yang tersedia yaitu di pasaran dari 50 sampai 500 mm, terbuat dari kaca borosilikat dan untuk mencampurkan, mengukur dan menyimpan cairan dan juga membantu proses pembiakan mikroba. Kemudian ada labu ukur atau nama lainnya ada volumetric flex. Volume yang tersedia di pasaran yaitu 5 mm sampai 5 liter, terbuat dari kaca dan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Kemudian di sini ada pipet tetes, yaitu adalah atau nama lain droplet pipet, terbuat dari kaca dan karet untuk memindahkan volume cair yang telah terukur sesuai dengan namanya, yaitu tetes, yaitu yang berarti dengan tetesan. Kemudian di sini ada gelas kimia. Gelas kimia atau beker glass, volume yang tersedia di pasaran 25 ml hingga 3 liter, terbuat dari bahan kaca borosilikat atau plastik. Sebuah wadah yang digunakan untuk penampungan yang digunakan untuk mengaduk, mencampur dan memanaskan cairan. Oke, selanjutnya pipet ukur atau nama Inggrisnya graduated pipet, yang mana volume tersedia itu sekitar 50 mm. Pipet yang ukuran besarnya, yang mana terbuat dari kaca dan digunakan untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan namanya volume. Kemudian di sini ada pipet volume atau volumetric pipet. Volume umum yang tersedia 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 dan 10 mm, terbuat dari kaca dan digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Selanjutnya di sini adalah tabung reaksi atau nama Inggrisnya tube reaction rack, yang mana terdapat 12 lubang tempat batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan, terbuat dari kayu. Selanjutnya adalah kaki 3 atau trikit, yang mana terbuat dari baja atau besi sebagai penyandang ring. Fungsi kaki 3 adalah untuk sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Berarti di atasnya yaitu tempat glass beaker atau tempat pemanasan. Selanjutnya yaitu ada pipet flathead atau dropper flat, yang mana tersedia volume di pasaran yaitu sekitar 6, kemudian 12 dan 6 lubang tetes. Kemudian terbuat dari porcelain atau kaca. Kemudian untuk sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan.
porcelain atau kaca untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal, mana biasanya ini dokter-dokter ada seperti ini. Kemudian ada kawat nikrom atau nikrom wire yang terbuat dari kawat tentunya untuk mengidentifikasi zat dengan cara nyala untuk menguji. Oke, yang terakhir di sini ada kawat kasa atau kasa wire yang mana terbuat dari kawat tentunya untuk menahan beaker atau lampu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsel atau pemanas spesial. Oke, dan itulah tadi sekitar 25 alat-alat laboratorium kimia yang ada di lab kimia. Kita masuki ke alat-alat laboratorium fisika yang akan direview atau dijelaskan oleh teman kita Putri Salsabila. Oke. Dan saya Putri Salsabila, saya akan menjelaskan macam-macam alat labor yang ada di dalam laboratorium. Ampermeter. Ampermeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik yang ada dalam rangkaian tertutup dengan cara mengisikan ampermeter secara langsung ke dalam rangkaian. Alat ini bahan dasarnya adalah dari besi. Voltmeter. Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besaran tegangan listrik. Bahan dasar alat ini merupakan besi. Ohmmeter. Ohmmeter ini memiliki volume yaitu 10, 50, dan 100. Alat ini digunakan untuk mengukur hambatan listrik yang merupakan suatu daya yang mampu menahan aliran listrik pada konduktor. Bahan dasar alat ini adalah plastik. Termometer. Termometer ini memiliki volume dari 0 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur maupun perubahan suhu. Bahan dasar termometer ini adalah kaca dan plastik. Jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian dari 0,05 cm untuk di bawah 30 cm dan ketelitian 0,01 cm untuk di atas 30 cm. Alat ini digunakan untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit, untuk mengukur sisi dalam suatu benda dengan cara masukkan dalam lubang dengan cara diulur, untuk mengukur kedalaman setelah lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan benda tersebut. Bahan dasar jangka sorong ini adalah besi. Luxmeter. Luxmeter ini memiliki volume dari 2000 lux, 20.000 lux hingga dengan 50.000 lux. Berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya dalam suatu tempat. Bahan dasar alat ini adalah plastik. Alat ini bernama barometer aneroid. Barometer aneroid ini digunakan untuk mengukur tekanan udara atau berat atmosfer. Bahan dasarnya terdiri dari wadah dan semacam logam lentur yang dikenal sebagai kapsul aneroid atau sel, terbuat dari paduan berelium dan tembaga. Alat ini bernama mistar. Mistar memiliki tingkat ketelitian dari 0,5 mm atau dengan 1 cm hingga dengan 30 cm. Mistar ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan juga berdimensi kecil, misalnya gambar atau ubin. Bahan dasar mistar ini ada berupa kayu, besi, dan juga plastik. Alat ini bernama mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian sampai dengan 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur ketebalan, panjang, dan mengukur diameter suatu benda yang bentuknya sangat kecil. Bahan dasar mikrometer sekrup ini adalah besi. Alat ini bernama meteran lipat. Meteran lipat ini memiliki ketelitian dari 1 mm. Berfungsi untuk mengukur suatu objek yang tidak bisa dilakukan dengan pista. Bahan dasar meteran lipat ini adalah besi dan plastik. Alat ini bernama neraca pasar. Neraca pasar ini memiliki ketelitian dari 0,01 gram. Berfungsi untuk menimbang suatu benda besar yang akan dihitung masanya. Neraca ini masih memerlukan pemberat untuk mengukur masanya. Bahan dasar neraca pasar ini adalah besi. Alat ini bernama neraca dua lengan. Neraca dua lengan ini memiliki ketelitian 0,01 gram untuk menimbang suatu benda besar yang akan dihitung masanya. Neraca ini juga memerlukan pemberat untuk mengukur masanya. Bahan dasar neraca ini adalah besi. Neraca ini bernama neraca tiga lengan, memiliki ketelitian 0,01 gram untuk
batang silinder dan bola pembobotan dengan merkuri atau tembakan timah yang membuatnya mengapung tegak. Alat ini bernama pipa kapiler. Pipa kapiler ini memiliki diameter berkisar 0,8 mm sampai dengan 2,0 mm. Panjangnya kurang lebih dari 1 meter. Berfungsi untuk mengalirkan gas ke tempat tertentu dan digunakan pula dalam penentuan titik lebur suatu zat. Bahan dasar pipa kapiler ini terbuat dari besi. Alat ini bernama barometer air laksa. Digunakan untuk mengukur tekanan udara atau berat atmosfer. Bahan dasar alat ini terdiri dari tabung kaca vertikal dengan kolom merkuri di dalamnya. Ujung atas tabung kaca disegel atau tertutup, sedangkan ujung tabung yang lain dibiarkan terbuka dan dibenamkan dalam wadah yang berisi air laksa. Alat ini bernama manometer air laksa. Manometer air laksa ini digunakan untuk mengukur tekanan udara di dalam ruangan tertutup. Bahan dasar manometer air laksa ini berasal dari besi. Alat ini bernama dinamometer atau lebih dikenal dengan dinoter. Daftar volumenya itu adalah 0 dk sampai dengan 19 dk. Alat ini berfungsi untuk mengukur tenaga ataupun daya yang dihasilkan dari mesin sebuah kendaraan bermotor. Bahan dasar dinamometer ini berasal dari besi. Alat ini bernama sonometer. Sonometer ini digunakan untuk menunjukkan lubang antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik dan tegangan, panjang, dan massa persatuan panjang dari dawai. Hubungan ini biasanya disebut dengan hukum Merseler. Bahan dasarnya adalah kayu. Alat ini bernama Garputala. Garputala ini memiliki frekuensi tetap yaitu 440 Hz. Berfungsi untuk mengukur atau menyesuaikan nada pada alat musik lain. Bahan dasarnya berasal dari besi. Alat ini bernama amfometer. Amfometer ini berfungsi untuk mengukur arus listrik, tegangan, dan resistensi baik komponen elektromagnetika atau lainnya. Bahan dasarnya berasal dari plastik. Alat ini bernama reostat. Reostat ini digunakan untuk mengendalikan arus listrik atau current, terutama pada serangkaian atau perangkat yang berarus listrik tinggi. Bahan dasarnya berasal dari besi. Alat ini bernama statif. Statif digunakan untuk membantu alat bantu untuk mengangkat selimut. Bahan dasarnya berasal dari besi. Alat ini bernama slinky. Slinky digunakan untuk membangkitkan gelombang transversal dan longitudinal. Bahan dasarnya adalah plastik. Alat ini bernama waterpass. Waterpass digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Bahan dasar alat ini dibuat dari bahan kayu dengan tepian kuningan. Alat ini bernama meter mensar atau lebih dikenal dengan basic meter. Alat ini digunakan untuk mengukur besaran listrik yang dapat digunakan sebagai alat ukur tegangan listrik maupun alat ukur kuat arus listrik. Bahan dasar alat ini terbuat dari besi. Alat ini bernama akumulator. Akumulator digunakan untuk menyimpan energi atau biasanya listrik sehingga dapat digunakan pada tempat atau waktu yang lain. Bahan dasar alat ini berasal dari besi. Alat ini bernama kalorimeter. Kalorimeter ini digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Bahan dasar kalorimeter ini adalah besi. Alat ini bernama generator listrik. Generator listrik ini digunakan untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubah gerak menjadi energi listrik sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Bahan dasarnya berasal dari besi. Alat ini bernama inclinometer. Inclinometer ini digunakan untuk mengukur kemiringan suatu bidang. Bahan dasar alat ini berasal dari plastik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium biologi. Yang pertama adalah mikroskop. Mikroskop ini berfungsi untuk melihat objek yang lebih kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Alat ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian non-optik. Bagian optik terdiri dari lensa okuler dan lensa objektif. Sedangkan bagian non-optik terdiri dari revolver, mikrometer, makrometer, lengan, tabung, serta kaki mikroskop. Selanjutnya yaitu loop atau kaca pembesar. Alat ini terdiri dari pegangannya terdiri dari plastik dan kaca pembesarnya berbentuk bulat. Alat ini memiliki lensa cembung yang memudahkan kita untuk melihat objek yang lebih kecil agar terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Jadi, fungsi dari
pemesan ini adalah memudahkan kita untuk melihat objek yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu autoclave. Autoclave ini berfungsi untuk mensterilkan alat-alat atau peralatan medis maupun laboratorium dengan material uap tekanan tinggi jenuh pada 121 derajat Celcius selama sekitar 15-20 menit. Autoclave ini digunakan agar kuman-kuman yang terkandung dalam peralatan laboratorium tidak berkembang biak dan mati. Iya. Selanjutnya yaitu kotak genetika. Kotak genetika ini terbuat dari plastik ataupun kayu yang berisi sekitar 500 kancing dan terdapat 5 warna yang berbeda. Fungsi dari kotak genetika ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen dan prinsip-prinsip gen lainnya seperti kesilangan hibrid, monohibrid, ekstrasid, kriptomerik, dan difusan. Ya. Oke, selanjutnya yaitu teranium atau mirarium. Alat ini adalah media atau wadah yang terbuat dari kaca ataupun plastik transparan. Alat ini menampilkan taman miniatur untuk mensimulasikan kondisi yang sama seperti alam yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu vasculum atau kotak botani. Alat ini digunakan untuk menyimpan contoh-contoh spesimen botani agar tidak cepat kering pada suatu proses pengumpulan di lapangan. Alat ini terdiri dari kotak logam dengan kira-kira panjangnya 30 cm, lebar 19 cm, dan tebalnya 8 cm. Alat ini juga dilengkapi dengan tali yang mempermudah penggunanya untuk membawanya, baik itu diselendangkan maupun dijinjing. Selanjutnya yaitu atmometer atau psikrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air di dalam udara, dalam lingkungan, maupun di dalam waktu tertentu. Satuan yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut adalah mililiter atau sentimeter kuadrat per menit ataupun per jam. Iya. Selanjutnya yaitu root pressure atau alat ukur tekanan akar. Alat ini digunakan untuk menentukan seberapa besar tekanan akar dalam suatu tumbuhan tertentu. Alat ini terdiri dari pipa kapiler yang berbentuk seperti huruf S. Ya. Pinset. Pinset ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil preparat atau bagian tubuh pada hewan yang dibedah agar tidak terkontaminasi. Pada ujung pinset ini berbentuk runting dan terbuat dari bahan besi. Ya. Selanjutnya yaitu botol Kilner. Botol Kilner ini adalah botol yang bersegel atau bertutup karet yang biasanya digunakan untuk menyimpan makanan ataupun cairan. Penemu dari botol Kilner ini adalah John Kilner. Selanjutnya yaitu Audus photodynamics. Alat ini digunakan untuk mendeteksi pernapasan dari pertumbuhan atau kecepatan penguapan yang diukur berdasarkan luas penampang waktu dan juga kapasitas. Selanjutnya yaitu senfigurator. Senfigurator ini berfungsi untuk mempelajari struktur dan fungsi dari suatu komponen sel. Oke, selanjutnya yaitu colony counter. Alat ini digunakan untuk mempermudah perhitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan. Alat ini dilengkapi dengan skala atau kuadran yang sangat berguna untuk pengamatan pertumbuhan koloni yang sangat banyak. Oke, selanjutnya yaitu inkubator. Alat ini berfungsi untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol. Alat ini dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. Biological Safety Cabinet atau BSC dan laminar AFO adalah alat yang digunakan untuk bekerja secara aseptis karena BSC ini mempunyai pola pengaturan dan penyaring aliran udara sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan.
Timbangan digital atau neraca digital. Alat ini berguna untuk menimbang media dan sampel atau contoh uji pada saat preparasi. Oke, selanjutnya yaitu oven. Oven ini berfungsi untuk sterilisasi kering. Sterilisasi kering menggunakan oven dilakukan dengan cara memanaskan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam. Jarum ose atau inokulatikum. Jarum ini berfungsi untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke dalam media baru. Biasanya alat ini terbuat dari kawat nikrom atau platinum sehingga akan berpijar jika terkena panas. Oke, selanjutnya yaitu cawan Petri atau Petri dish. Cawan Petri atau Petri dish ini berguna untuk membiakkan atau kultivasi mikroorganisme. Cawan Petri atau Petri dish ini tersedia dalam berbagai ukuran. Cawan Petri yang biasanya berdiameter cawan Petri yang biasa berdiameter 15 cm dapat menampung media sekitar 15 sampai 20 ml. Sedangkan cawan Petri yang berdiameter 9 cm kira-kira cukup menampung media sebanyak 10 ml. Oke, dan yang terakhir yaitu batang L atau L-root. Alat ini bermanfaat untuk menyebarkan cairan di permukaan media agar bakteri yang telah tersuspensi dalam cairan tersebut tetap aman. Alat ini biasanya disebut juga dengan trigger. Oke teman-teman, kita di akhir dari review atau penjelasan tentang alat-alat laboratorium fisika, kimia, biologi. Semoga kita semua dapat apa yang kami lakukan dapat menjadi edukasi teman-teman semua. Kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan kami yang tidak pas nama atau alat sebagainya. Kami mohon maaf. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Dosen Novia Habib PSSI yang telah memberikan proyek untuk video kami ini. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe channel kami, dan selalu stay di rumah untuk kesehatan kita semua. Oke, kami akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.